Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang terhormat pimpinan Majelis Taklim Al-Barakah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Taslimah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mahfuzah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Aisyah Al-Mukarramah Ustazah Maryam, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alat kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan tausiah tentang ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada hadis yang mengatakan An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ilallah qala as-salatu 'ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu dia bertanya lagi, Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu dia bertanya lagi, dan Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ummu Farwah qalat su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat di awal waktu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di awal waktu, ada kemuliaan yang kita dapat, ibu. Yang pertama, sholat menyejukkan hati. Apabila Anda merasa kesedihan dalam hati atau sedang risau dengan masalah yang menumpuk, maka sholat adalah ibadah yang bisa memberikan kesejukan hati. Dalam sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan melalui lisannya, hubbiba ilayya minad dunya nisa watin wa ju'ila qurratu a'yun fi shalah. Yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Ketika ibu-ibu sedang banyak masalah, hatinya nggak tenang, laksanakan sholat, Bu. Insya Allah sholat akan membawa kita pada hatinya sejuk gitu loh, Bu.
Muslim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Seorang hamba yang melaksanakan perintah ibadah sholat dengan khusyuk serta sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, kecuali ia akan terhindar dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Yang selanjutnya, sholat tepat waktu dan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ayat di atas bisa menjadi sebuah acuan apabila ada seorang hamba yang ditimpa dengan masalah ekonomi dan seorang tersebut tidak punya siapa-siapa sendiri. Sesungguhnya Allah telah berjanji dalam ayat yang di atas tadi bahwa sholat dan sabar bisa menjadi penolong bagi kaum muslim setiap masalah. Baik itu uangnya habis, uang bulanannya habis gitu Bu. Terus masalah di keluarga. Jadi di dalam ayat ini kita diperintahkan sama Allah untuk sabar dan laksanakanlah sholat. Jadi yang selanjutnya ada berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Itu udah wajib Bu ya. Saya nih sebagai anak harus wajib patuh dan taat sama orang tua. Jadi kita nggak boleh berkata kasar. Jangankan berkata kasar, berkata aja nggak boleh. Jadi, seorang muslim tidak boleh durhaka ataupun berbuat kasar kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua. Di dalam hadis mengatakan, ridhollahi fi ridhil walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Yang selanjutnya ada berjuang di jalan Allah atau al-jihad fi sabilillah. Berjuang di sini bukan berarti hanya perang ya Bu, lawan musuh, tapi berjuang di jalan Allah yang